14.10 15.10 ini di Papua sudah sampai maghrib nih. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik. 15.50 lah. Baik Pak, ini langsung dimulai atau gimana Pak? Ya langsung Pak Juwito 15.09 nih di saya nih. Nanti selesainya 15 berapa? 50 ya. Siap Pak. Yang penting 40 menit juga aja. Baik, terima kasih. Oke, supaya Pak Juwito. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan waktu ya, bapak-bapak yang di Papua. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih semangat? Semangat Masih Pak, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Hari ini pertemuan pertama kita di tahun ajaran baru di kelas 12. Selamat masuk sekolah kembali setelah berlibur. Sebelum kita memulai pembelajaran, mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Didin atau Tarmo, silakan untuk mewakili memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Iya Mbak, berdoa selesai. Oke, karena ini jam terakhir, saya akan mengecek kesiapan kalian sebelum belajar. Mohon semua siswa untuk berdiri terlebih dahulu untuk memeriksa kerapian bajunya, untuk memeriksa semangat belajarnya, untuk memeriksa kebersihan lingkungannya. Silakan berdiri sebentar. Sampah, Pak. Oke, silakan duduk kembali. Yang pakai sarung nih. Oke, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Ajis. Hadir Pak. Wisnu. Hadir Pak. Didin. Hadir. Febi. Iswanto. Bejali. Toilet Pak. Anggra. Hadir Pak. Putu. Hadir Pak. Nurul. Hadir Pak. Oke, ini yang dua kemana ini? Kok belum kelihatan apa masih di toilet? Masih di kantin Pak. Kantin Pak. Oke, mohon untuk izin share screen. Sudah tampil? Sudah Pak. Udah. Oke, di materi yang Bapak ampu adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Untuk materi KD-nya nanti hari ini kita pertemuannya adalah mendiagnosis kerusakan kepala silinder. Namun sebelum mendiagnosis nanti kita akan masuk ke materi bagaimana cara membongkarnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah KD-nya. Yang pertama adalah mendiagnosis kerusakan kepala blok silinder. Yang KD berikutnya untuk keterampilannya adalah memperbaiki mekanisme blok silinder. Nah, diharapkan nanti anak-anak setelah mendapatkan materi ini melalui diskusi, kalian dapat menggali informasi untuk memerinci bagaimana cara membongkar dan memasang silinder blok sesuai dengan SOP. Dan juga nanti diharapkan kalian dapat menguraikan gejala kerusakan komponen yang ada di dalam silinder blok. Nah,
Saat ini kalian akan saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Dari masing-masing kelompok nanti mengamati video berikut ini, lalu dari masing-masing kelompok itu menyampaikan apa hasil dari pengamatannya, dan kelompok yang lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok lainnya. Nah, untuk kelompok pertama yang saya bagi adalah Ajis, Wisnu, Didin, Pelipus, Iswanto. Dan kelompok yang kedua itu adalah Gozali, Anggra, Putu, Nurul, dan Tarmo. Oke, silakan kalian untuk memulai untuk menyimak video berikut ini. Videonya belum muncul, Pak. Belum muncul Pak videonya. Judulnya nggak muncul ya? Iya. Belum Pak, belum muncul. Muncul nggak? Muncul Gimana, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak mau apa? Nanti kalau itu bagusnya videonya itu ada jeda tuh ini Pak Juwita dipotong-potong bapak-bapak. Pak, suaranya bisa diperbesar lagi Pak. Pol ini Videonya kecil, Pak. udah mentok. Suaranya Pak, suaranya nggak keluar ya? Volumenya mentok nih. Oh, bentar.
satu kita buka dan kita lepas, lalu tempatkan pada nampan yang satunya. Kemudian ambillah pusrot atau batang kuning katuk dan diletakkan sesuai dengan urutannya. Peletakannya adalah sesuai dengan urutan silinder. Karena dengan peletakan sesuai urutan itu akan mencegah penyedalan tulang yang tidak diperlukan pada tahap perakitan. Baik, setelah dalam proses atau menundukkan baut kepala silinder yang ada 10 buah ini, kita menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan cara mengikat, yang kedua bisa menggunakan cara bersilangan. Berikut kami tunjukkan cara melepas atau menundukkan baut kepala silinder, cara mengikat terlebih dahulu. Yang pertama-tama yang harus kita kendurkan adalah baut yang ada di sisi luar terlebih dahulu. Lalu kita arahkan melingkar ke baut ke sisi dalam. Terakhir yang dikendurkan adalah baut yang ada di tengah. Untuk metode yang kedua, dengan cara mengendurkan baut kepala silinder yang bersilangan adalah tetap kita kendurkan dari sisi luar terlebih dahulu. Lalu secara bersilangan sisi terjauh, kemudian dari sisi awal kita mengendurkan, kemudian bersilangan, kemudian kita ambil bersilangan terjauh, dengan cara kita menundukkan baut kepala silinder dari sisi luar terlebih dahulu, itu memungkinkan tidak terjadinya kelengkungan yang terjadi saat kita membongkar. Karena kebiasaannya di bengkel adalah pembongkaran mesin biasanya pada kondisi suhu yang cukup panas, tidak lebih 100%. Oke. Setelah baut kepala silinder ini dilepas, lalu kita angkat kepala silinder dan tempatkan pada meja yang lainnya agar tertata dengan baik dan menghindari kerusakan yang tidak diinginkan. Kemudian kita lepaskan per gasket kepala silinder atau pati kepala silinder. Oke, dari hasil pengamatan kalian, silakan dipresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok sesuai dengan apa yang kalian amati di video tersebut. Untuk kelompok 1, silakan dipresentasikan terlebih dahulu. Kelompok 1. Halo. Ya, baik Pak. Saya mewakili kelompok 1. Jadi dari video ini saya melihat yang pertama diperlihatkan untuk pembukaan silinder head Pak ya, dengan memakai kunci-kunci, kemudian toolsnya lengkap, situ ada soket, kemudian ada majung atau kain, kemudian memperlihatkan metode cara pelepasan baut kepala silinder supaya menghindari terjadinya perubahan dari kerataan, bisa jadi bengkok
Ya di situ saya lihat ada metode yang pertama dari luar, kemudian dari si luar menyilang ke sebelah kanan lagi, selanjutnya ke dalam di samping, seterusnya begitu. Kemudian metode kedua saya lihat ada kayak metode obat nyamuk Pak ya. Ya. Memutar. Itu aja mungkin Pak yang saya bisa presentasikan Pak. Iya, bagus sekali. Tadi siapa ya yang presentasi? Biasa Pak, Ghazali Pak. Oh, Ghazali. Oke, bagus sekali hasil presentasinya. Terus untuk kelompok berikutnya, kelompok ke Ghazali tadi kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2 kayaknya Pak. Kelompok 1, silakan. Pak Wisnu kayaknya kelompok 1. Ya, Pak Wisnu, Pak Didin, Pak Abdul Aziz. Adakah yang akan dipresentasikan? Oke, ya. Oke, dari pengamatan kami Pak, dari video tersebut, mungkin hampir sama Pak dari pemaparannya Pak Ghazali tentang pembukaan kepala silinder sesuai SOP Pak. Kemudian di situ menggunakan kunci atau peralatan yang benar Pak. Ya, bagus. Penggunaan APD juga Pak, kemudian Ya. sarung tangan dan pembukaan sesuai SOP tadi Pak yang dipaparkan Pak Ghazali yang dari menyilang. Ya. Kemudian ada satu yang seperti obat nyamuk Pak, seperti itu Pak. Oke. Sudah cukup? Cukup Pak. Baik, luar biasa jawabannya. Akan Bapak tambahkan beberapa, sebenarnya ada beberapa yang bisa diamati dari video tersebut. Yang pertama itu kepala silinder itu kan posisinya berada di atas, karena tadi posisinya di atasnya silinder blok. Nah, itu bisa sebagai hasil pengamatan bahwa kepala silinder itu berada di atas silinder. Terus di dalam kepala silinder itu ada beberapa bagian. Di antaranya lubang oli, lubang air, terus lubang baut. Di situ ada lubang busi dan sebagai tempat dudukan atau laluan katup masuk ataupun katup buang. Nah, dari bahannya kepala silinder yang diamati tadi itu terbuat dari aluminium. Terus ada juga yang terbuat dari besi tuang ataupun besi cor. Itu adalah salah satu bahan kepala silinder. Nah, terus cara pelepasannya seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi, bahwa yang pertama cara melepas rocker arm itu posisinya dari posisi luar membentuk spiral ataupun seperti lingkaran obat nyamuk ataupun posisi silang. Baik itu dalam pelepasan rocker arm maupun dalam pelepasan silinder head ataupun kepala silinder. Nah, ini adalah yang untuk melepasan rocker arm, dan yang berikut ini adalah untuk pelepasan kepala silinder. Nah, seperti yang ditampilkan di video tadi, Bapak jelaskan kembali bahwa pelepasannya itu pelepasan baut dimulai dari tepi dan dilakukan secara bertahap. Terus posisinya seperti ini. Dari posisi 1, ini yang posisi silang, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus yang berikutnya adalah ini yang posisinya pemasangannya itu dilakukan sebaliknya, berarti dari posisi tengah. Nah, kenapa kok pemasangannya dari posisi tengah?
kok bukan dari posisi pinggir? Adakah yang tahu dari anak-anak sekalian kenapa alasannya? Mohon diberi alasan, adakah yang tahu? Wisnu? Assalamualaikum. Wisnu tahu alasannya kenapa kok pengencangannya itu dari tengah? Ya Pak, kalau pembukaan itu biasanya kan dari luar Pak. Ya, Untuk pemasangannya balikan ya Pak. ya, betul. Agar rapat itu dari dalam keluar Pak. Ya, betul. Jadi kurang lebih seperti ini ketika kita gambarkan ibarat sebuah selang plastik, di dalamnya itu berisi air. Kalau misal pengencangannya itu dari luar ke dalam ketika proses pemasangan, maka air itu ketika ada sisa-sisanya tertumpuk di dalam sini di tengah-tengah. Nah, makanya ketika misal diibaratkan cylinder head ini adalah sebuah selang air, itu maka pengencangannya harus di tengah supaya apa? Air yang berada di tengah itu dia akan terbuang pelan-pelan keluar sehingga di tengah ini tidak ada penumpukan air. Nah, diibaratkan seperti itu. Terus ini ada video berikutnya, nanti silakan dicermati, didiskusikan sebagai bahan untuk diskusi berikutnya. Mau tanya sedikit. Ya, silakan. Di situ kan di silinder head tadi Pak Guru bilang ada lubang air, ada lubang untuk oli. Ya. Untuk apa ya lubang oli dengan lubang air itu? Nah, lubang oli itu bertujuan sebagai penyalur atau untuk mengalirkan pelumasan oli. Supaya apa? Antara misal nih kalau dia di mekanisme katup, oli tersalurkan ke dalam mekanisme katup sehingga apa? Antara komponen satu dengan yang satunya ataupun komponen satu dengan yang lainnya itu tidak bergesekan langsung. Itu salah satu fungsi dari lubang-lubang oli tersebut. Terus kalau fungsi dari lubang-lubang air itu untuk sebagai tempat untuk mengalirkan air sebagai pendingin dari mesin tersebut. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ya. Kalau overheating itu penyebabnya apa, Pak? Overheating. Oke, ini siapa ya? Pelipus ya? Febi. Oh, Pak Febi. Oke. Iya. Yes. Ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan Febi? Gozali bisa? Pertanyaannya apa Pak? Kena apa penyebab? Apa salah satu penyebab dari overheating? Overheating. Oke. Yang pertama itu kalau overheating biasanya air pendinginnya yang kurang atau tidak ada. Oke. Kemudian biasa juga di radiatornya. Ya. Ada mungkin kebocoran. Kemudian bisa jadi apalagi itu fan-nya tidak berfungsi. Oke. Karena putus alternatornya. Itu aja mungkin. Oke. Pak, saya bisa jawab. Bagus sekali tanggapan dari Gozali. Ada yang lain yang akan menambahkan dari tanggapan Gozali? Tambahan Pak, termostatnya tidak berfungsi kayaknya. Oke. Luar biasa, terima kasih. Terus ada lagi yang mau ditanyakan, yang akan ditanyakan? Cukup? Cukup Pak. Cukup. Oke, ini ada video berikutnya yang nantinya di sini adalah proses bagaimana cara pengukuran silinder blok.
piston, kemudian ada lubang pusrod, di sini ada water jacket atau lubang air, dan juga di sini ada lubang oli. Baik, berikut akan kami perkenalkan peralatan pada tahap penyegaran kepala silinder. Di sini terlihat martil atau palu, kemudian valve spring expander atau pembukas ada wet mat atau Lagu kebangsaan tadi tuh. dan ada punch mat atau bisa diganti dengan mata bor. Yang mana sebelum kita melepas masing-masing katup di kepala silinder ini, kita harus memberikan tanda ke masing-masing katup. Jangan lupa, yang harus diperhatikan adalah posisi daripada kepala silinder. Yang depan adalah sisi yang ada rumah termostatnya ini. Jadi bisa dilihat di sini merupakan silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan silinder 4. Kemudian terlihat juga di sini ada 2 buah katup di masing-masing silinder. Terlihat perbedaan daripada ukurannya. Ya. Yang di sini yang ukurannya besar adalah katup hisap atau inlet valve. Kemudian yang kecil adalah katup buang atau exhaust valve. Nah, katup-katup inilah yang akan kita lepas berikutnya. Untuk menandai masing-masing katup setiap silinder dapat digunakan dengan spidol putih ini dengan cara pada silinder 1 kita beri titik 1, silinder 2 katupnya diberi titik 2, silinder 3 kita beri titik 3, dan yang keempat tidak perlu kita beri tanda. Metode kedua untuk menandai masing-masing katup tiap silinder, yang kedua adalah dengan cara kita memberikan tanda dengan punch mat atau mata bor ini. Keuntungannya dengan menggunakan punch mat ini, tanda di sini tidak akan hilang saat dilakukan pencucian daripada masing-masing katup. Berikut saya tunjukkan caranya. Untuk silinder 2 sama, kita beri tanda 2. Yang 3 juga. Oke. Nah, berikutnya adalah kita melepas katup dengan cara kita melepas terlebih dahulu valve spring atau bekas katupnya menggunakan alat khusus. Satu sisi kita tempelkan pada daun katup, sisi lain kita posisikan pada penahan bekas katup. Oke, videonya saya skip aja, nanti terlalu lama. Apa hasil pengamatan kalian terkait dengan video tersebut? Halo? Saya, Pak. Oke, silakan. Ini siswa yang pintar kayaknya. Iya, betul sekali. Yang pertama, bisa memperlihatkan cara melepaskan mekanisme katup, Pak Guru. Iya, betul. Kemudian, kedua, alat-alat yang digunakan untuk melepas mekanisme katup. Nah, caranya harus memperhatikan posisi di depan silinder 1 untuk menandai. Jadi diperhatikan di mana letak apanya itu, dudukan termostatnya. Itu yang di depan. Kemudian sebelum melepas, terlebih dahulu kita memberikan tanda tiap katup. Kalau silinder 1, 2, 2 supaya tidak tertukar pada saat pemasangan.
Dan saya lihat di situ Pak, katup I-nya lebih besar daripada katup X. Itu saja Pak. Cuma saya mau tanya Pak ini, kenapa katup I-nya lebih besar daripada katup X? Oke. Itu aja Pak Guru. Oke, terima kasih Gus Ali sudah memaparkan apa yang sesuai dengan hasil pengamatannya. Kelompok yang lain apakah bisa menanggapi kenapa katup buang itu lebih kecil ketimbang katup hisab? Untuk kelompok yang lain? Ada yang bisa menanggapi? Tidak ada? Oke, baik. Kenapa kok katup buang itu lebih besar ketimbang katup kebalik. Kenapa kok katup buang itu lebih kecil itu dibanding dengan katup buang? Contoh seperti ini, contoh paling mudah. Mohon maaf, ketika Ghazali akan meludah, mohon maaf nih, ketika Ghazali akan meludah, kira-kira mulutnya itu biar lontaran air ludahnya itu keluarnya lebih kencang, itu kira-kira mulutnya sedikit agak mingkem atau melebar? Mingkem. Agak mingkem. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi ketika akan melontarkan dia lebih mudah ketika ruangannya itu lebih kecil salurannya. Nah, begitu juga katup masuk. Kenapa kok lebih besar? Ibarat kita makan, itu kalau mulutnya itu membukanya lebih lebar, mungkin masuknya sendok atau masuknya makanan ke dalam mulut itu akan lebih mudah. Kurang lebih seperti itu kalau diibaratkan itu manusia. Ada lagi pertanyaan? Berarti untuk memperbanyak ya Pak, udara masuknya? Ya, kalau diaplikasikan di kendaraan seperti itu. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak Iswanto mau tanya tadi Pak, cuma malu-malu tuh. Silakan. Cukup? Tadi katanya Iswanto mau tanya. Mic-nya Pak Iswanto, mic-nya di open dulu Pak. Jadi ini Pak, saya mau tanya ini alat apa namanya nih Pak? Nah, yang untuk membuka katup. Nah, ini adalah SST khusus untuk membuka katup. Nah, kadang biasanya kalau di bengkel kampung, di bengkel luar itu jarang yang memiliki alat seperti ini. Biasanya mereka menggunakan palu dengan kunci. Sehingga Pak, ketika di dalam saya tampilkan. Nah, di dalam pernya ini kalau seharusnya ini secara ilmu mekanik ini menggunakan SST spesifikasinya. Tapi kalau di bengkel itu kadang mereka ngawur, itu menggunakan kunci, entah itu kunci sok, entah itu kunci apa, entah itu pipa, itu ditempelkan ke dalam pegasnya ini terus dipukul sehingga apa? Pengunci pegas katup ini terlepas, baru pegasnya ini bisa terlepas. Makanya itu hal yang salah sebenarnya, tapi kalau di bengkel itu biasanya sering dilakukan. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Kenapa ini hari ini yang aktif hanya 2, yang lainnya pasif? Ada Pak. Oke, silakan. Gigi Pak. Karena tuh yang biasa nih, hari ini kenapa ini mau bertanya tuh Pak? Saya mau bertanya ini Pak. Iya. Apa pengaruhnya kalau pakai cara kampung dengan cara menggunakan alat? Maksudnya kalau mungkin pengaruhnya tentang mereka biasa pakai kunci terus dialas dengan kain diketok, kira-kira pengaruhnya di pegas atau di pengunci klep itu, kuku klep itu apa mungkin bisa terlepas satu saat atau tidak Pak?
Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi yang tanya siapa ya? Pelipus ya? Iya Pak. Oke, ada yang bisa menanggapi pertanyaan Pelipus? Tuh, Tarmo mau jawab itu. Ini Nurul kemana? Bolos apa? Kok nggak kelihatan? Nggak ada suaranya? Tahu tuh Nurul, Pak. Ngantuk Pak, ngantuk. Oh, Udah sore. ngantuk. Nurul itu selalu begitu, alasannya terus ngantuk lah, apalah. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, Boleh, Pak. baik. Akan Bapak terangkan. Tuh, Pak. Tuh mau jawab tuh. Siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Izin Pak menjawab. Menurut saya kalau menggunakan cara sesuai cara di bengkel alias cara yang sesuai dengan standar operasional prosedur menggunakan alat yang sesuai itu akan lebih presisi Pak dari keakuratannya. Jadi meminimalisir kerusakan bendanya juga Pak menurut saya ketimbang menggunakan cara yang agak barbar gitu Pak, dipukul-pukul tanpa memperhatikan komponen apa yang dipukulnya dalam artian dampaknya nantinya Pak ke depannya. Gitu. Ya. Takutnya seperti itu Pak. Oke, bagus sekali jawaban dari Darmo. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Pak. Oke, silakan. Pernah lihat di bengkel. Nah, itu tadi pakai cara barbar, itu pakai kunci sok kemudian dipukul-pukul. Nah, itu kejadiannya sampai kunci soknya itu Meleset. mantul. Jadi Iya. kena bukan mantul. Jadi dia itu terlempar gitu sampai kena pelipis mata itu, alis. Nah, jadi sampai berdarah gitu. Oke. Jadi agak bahaya lah. Oke. Terima kasih tadi jawaban Iswanto. Memang kalau di bengkel itu kan kadang secara keselamatan kerja kurang dan secara alat pun mereka kurang sehingga menggunakan alat seadanya. Tapi kalau kita di dunia pendidikan itu tidak boleh. Kalaupun dia tidak ada alatnya, bagaimana kita membuat inovasi baru untuk alat seperti ini. Itu selain memang nanti keselamatan kerja di si pengguna itu sendiri, kalaupun nanti terjadi bisa juga mengakibatkan nanti kerusakan. Misal nanti pas mukulnya terlalu keras sehingga pernya masih kuat yang seperti Iswanto sebutkan tadi, itu pantulan palunya bisa mengenai orangnya. Ataupun juga nanti jika pukulannya meleset akan mengenai komponen, misalnya di situ katupnya bengkok dan contoh-contoh yang lainnya. Oke, cukup. Masih ada pertanyaan lagi? Nurul Pak itu mau bertanya kayaknya itu. Sakit gigi Pak, sakit gigi beneran deh. Oke, karena waktunya sudah sore dan sebentar lagi waktunya pulang, nanti silakan kalian mencari referensi dari sumber-sumber yang lainnya. Nanti Bapak akan kasih tugas, nanti untuk lembar kerjanya akan Bapak kirim melalui via grup. Tolong dikerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan. Itu sebagai bahan evaluasi. Untuk anak-anak sekalian, tetap semangat untuk belajar. Silakan nanti setelah ini kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan mampir-mampir, jangan nongkrong-nongkrong, salam dengan orang tua yang ada di rumah. Itu nanti Gozali jangan nongkrong di warung ya. Nanti kalau pulang Gozali jangan nongkrong di warung. Nah itu Nurul lebih liburan itu ada lagi tuh. Oke. Gozali itu cenderung merokok Pak. Sebelum sering diajak Ghazali Pak itu cabut. Sebelum pulang. Tidak Pak, sebutkan saja Pak. Ya, sebelum pulang silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa.
Baik, teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar selamat dalam perjalanan. Pulang berdoa dipersilakan. Sudah selesai, ucapkan salam. Sore. Apa itu? Terima Lagi kasih. itu, Iya, Pak. itu murid yang paling rewel Pak Gajali ya? Iya, Pak. Iya. Di setiap pelajaran Pak. Oh gitu ya. Yang paling kalem siapa ya? Dulu itu. Menurut. Oh Bu Nurul ya. Pertama tuh. Tapi itu realistis Pak, realistis ada Pak di dalam kelas Pak ada. Pak Tarmo, tahu mingkem nggak? Mikir tuh. Tahu nggak Pak Tarmo mingkem? Sudah kira di pasti. Nah, Pasti tanya mikir.